Oke, gue mau ngasih pertanyaan buat kalian sebelum bertanya dengan Bung Harpa, Bung Haris Badrede. Kapan Pochettino dipecat dari PSG? Atau lebih cepat mana dipecat dia atau Arteta? Atau Ole Gunnar Solskjaer? Enggak. Ole Gunnar feelingku agak lebih lama. Mungkin dia dikasih setahun, Ya. baru nanti dilihat hasil akhirnya ada juara Liga, apakah Piala. Udah datangin Ronaldo, kalau nggak juara juga Wah, susah. itu ya. Oke. Tapi kembali ke Pochettino. Oke. Tanpa gelar juara, Ya. pelatih tanpa gelar juara melatih tim bertabur juara. Nah, itu Messi dia. lah, Sergio Ramos, Nemit lah ya semua Neymar, ya. gitu ya. Angel Di Maria, Maria, Mbappe. Verratti juara Euro. Iya. Nah, menurut lo, Bung Iya. Harpa, seberapa kuat Pochettino akan melatih PSG? Oke. Dan kembali ke pertanyaan awal nantinya, kapan dipecat? Ini sangat menarik topik ini karena ya PSG sekarang seperti ada di menara Burj Al Khalifa ya kan. Wih, Dubai. Jadi ada di atas dalam segala hal, dalam segala Susah orang tukang jalan-jalan. dalam hal pemberitaan, dalam hal pemain, kotanya pun kota Paris. Jadi semua dia ada di puncak menara lah. Nah, sekarang Menara Eiffel nggak kau bandingin, harus ke Dubai. iya, harusnya kenapa Pembandingnya. jauh ya? Ada menara Eiffel. Jadi dia gua revisi. Ada di puncak menara Eiffel. Nah, jadi cuman begini, gue mau sedikit membawa lu mungkin pernah nonton Bang Wes juga ketika Zidane ngasih pengarahan di ruang ganti Madrid kalau nggak salah di final Liga Champions tahun berapa 2017 atau 18 gue lupa. Atau yang 3 berturut-turut itu. Iya, salah satu itu. Kan dari 2012 terus 4 tuh yang 3 14. Ya, 14, 16, 17, 18. Nah, ada satu momen di situ dia di ruang ganti itu ngasih pengarahan di kayak di CCTV-nya lah gitu ya, di share ke media. Kalau menurut gua omongannya itu mungkin anak umur 8 tahun bisa ngomong itu. Oke, Anda lu bermain lebih dekat, jangan terlalu jauh ketika ini yang bola ini cover. Sangat sederhana, tapi yang ngomong Zidane. Jadi kalau ada orang yang tengil-tengil, berapa pialamu gitu, selesai. Itu yang penting kan. Karena Zidane sudah memiliki segalanya. Semua, baik individu dan di klub dan di timnas, negara, iya. lengkap semua. Nah, jadi dia nggak bisa juara Piala AFF kayaknya. sama dia nggak bisa juara Piala Bang Yos, itu yang pasti. Ini 10 tahun berapa? Nah, jadi kan emang yang paling penting kan menurut gue ya di ruang ganti dalam segala hal sebenarnya dalam entitas itu adalah hierarki. Suka atau nggak suka, inilah perintah yang digariskan oleh pelatih. Lo harus ikutin, itu penting. Ya kalau salah tanggung jawabnya pelatih. Makanya sekali lagi sedikit, Pep gue inget banget. Ini wawancaranya si Omri kalau nggak salah, dia bilang dia 2/3 awal itu kan lo harus ngikutin patternnya si Pep tuh kalau di Barcelona dulu. Sepertiga lo terserah. Waktu itu Omri tidak melakukan apa yang dikatakan Pep, tapi dia nyetak gol, diganti babak kedua. Itu dia ngomong sendiri. Nah ini jelas ya. Absolute powernya pelatih itu ya. Betul, dia punya garis. Kalau lu ikutin nggak berhasil, it's okay, itu pelajaran tanggung jawab. Tapi kalau lu nggak ngikutin, itu masalahnya lu, berarti salahnya lu. Walaupun bisa juga dibalik, berarti pelatihnya nggak direspek. Nah, bisa jadi pelatihnya takutnya nggak direspek sama pemain lain. Pemain ini nggak ngikutin maunya seperti ini, tapi berhasil tuh. Jadi akhirnya jadi nggak ada hierarki. Iya. Nah, itulah yang mungkin terjadi. Kita nggak tahu ya, karena Pochettino kan sebagai pemain so-so kan. Di Mallorca apa di mana lah gitu. Espanyol ya. Jadi nggak punya gelar, sementara dilatihnya kan Jagger semua. Oke lah. Bintang besar semua. Bintangnya terang. Jadi apakah dia mau mendengarkan atau enggak? Nah ini yang gue nggak yakin. Belum lagi kalau pemain ini misalnya Messi, Neymar, kemudian siapa? Mbappe. Semua Ramos pernah dilatih Zidane, pernah dilatih Deschamps di timnas, Mbappe pernah dilatih Pep Guardiola, yang mungkin dia sendiri ilmunya udah lebih pintar dari si Pochettino. Contoh kemarin lawan siapa Bang? Yang dia 1-1 lawan klub Brugge. Belgia. Menurut gua ya, kekurangan mereka saat itu adalah second linernya nggak dimaksimalin. Si Ander Herrera sama si Wijnaldum. Herrera nyetak gol ya. Sebenarnya itu kan satu pattern yang ternyata second linernya lebih dimaksimalkan, tapi enggak. Nah, hal-hal gini kan yang mungkin pemain gini. Aduh, ini harusnya kan begini, gue tahu nih, tapi kok pelatih nggak tahu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kalau gue bilang. Apalagi ekspektasi besar. Kalau ini gini terus, ya kan Liga tuh nggak usah dihitung lah. Ya nggak Bang? Iya. Acuannya Liga Champions. Iya, acuannya Liga Champions. Liga musim lalu aja mereka juara tuh udah misalnya baik hati banget sih lu PSG.
ngasih ke klub lain. Ke Lyon kan? Bukan. Lens. Lille ya? Lille. Jadi lupa. menurut gue ini sangat mungkin lebih bahaya dari Arteta. Kalau Arteta di Arsenal, karena di video yang lain kita bahas soal Arteta Bang ya. Karena Arsenal tuntutannya kan nggak tinggi sebenarnya, nggak degradasi doang. Sebenarnya kalau PSG 10 besar udah bagus iya, gitu. 10 besar udah bagus. Tapi kalau PSG pertama Ligue 1 itu harus juara, kedua Liga Champions. It's a must lah dengan pemain seperti itu ya. Iya, mungkin minimal lu masuk final aja. Habis itu lu kalah mungkin ada karena faktor sedikit kecil, mungkin itu bisa dimaklumin. Tapi kalau lu hanya semifinal, menurut gue sih nggak ada ampun. Nah, kayak apa ya, City menyesalnya udah masuk final dan iya, dikit lagi kan kan. mereka harus itu supaya mereka bisa sejajar dagunya sama pemain fans MU sama Liverpool sama Munchen, Madrid dan kawan-kawan. Kelar. Berjaya dengan pembelian luar biasa untuk di Eropa, sorry ya gitu. Dan Zidane nganggur lagi. Zidane kan Prancis. Iya, kan Prancis Zidane kan udah pasti. Tapi dia dari klub Bordeaux dulu ya, bukan Bordeaux, PSG, dari Bordeaux. Ya tapi kan nggak mungkin lah ya, dia. siapa tahu mereka nyari pemain dari mantan PSG yang orang Prancis juga. Nggak ada yang terlalu menonjol kali ya. Ya. Ya kita nggak tahu mungkin, tapi Frank Leboeuf. Siapa lagi yang legenda-legenda? Oh, bekas Paris Saint-Germain. Enggak, legenda Paris sepak bola Prancis yang bisa. Kalau gue sih kandidat utama Vieira. ya. Oh iya, Vieira. Tapi kandidat utama Zidane. Atau Deschamps. Zidane megang seluruh pemain itu, meskipun Zidane pernah main sama Messi. Karena mereka duel sama Messi. Zidane, duel. Zidane Madrid. Zidane masih pemain Madrid. Oh iya, Messi udah main. Pernah duel. Iya, dia di Madrid udah rookie sih. Debut ya. 2003 kan, rookie. 2004 kali ya. Karena pensiun kan 2006. Jadi sempat main. Oke. Jadi menarik kan, bayangin oke, Messi dengan segala kemewahannya, tapi Zidane datang, maaf juara Piala Dunia nih. Piala Dunia, Piala Eropa. Piala Eropa, Liga Champions juga, oke lah sama-sama Liga Champions. Tapi memang paling pas emang kalau menurut lu, Pochettino tidak akan bisa mengelola. Nggak, gue sih nggak bilang dia nggak bisa ya, cuman kelihatannya kayak Nasser ya. Ya, ngerti lah mesti ngapain. Ya, sih banyak yang mau. Zidane dong di calling Nasser itu pasti mau kan. Oh iya, Zidane di calling Perez pakai tisu aja mau. pindah ke Madrid pakai kertas tisu kok. Jadi Pochettino ini gue nggak ngerti, dia berani juga sih ngambil tantangan di PSG sih. Ya mungkin siapa ya pelatih yang nggak mau melatih pemain-pemain besar gitu. Kalaupun dipecat ya gue mantan PSG ya. Pecat kan bukan hanya pecat, ada kompensasi pecatnya gitu. Dan kalau dia kayak Mourinho bisa dipecat 3 kali dalam periode yang berdekatan, dapat gaji lumayan juga. Kayak dulu Luis Felipe Solari gue inget tuh, dipecat Chelsea dapat 49 miliar kalau nggak salah. Baca di Chelsea itu kalau pecat orang emang tukang pelatih. Iya kalau itu udah susah lah bang, karena hobi si Roman kan kayak gitu. Gue nggak suka, udah bayar aja selesai, gue ganti lagi gitu. Kalau kata orang Rusia kan, happen udah mengatur negara. Jadi ada uang lu bisa ngatur suka-suka lu gitu, dan itu terjadi di klub-klub yang ownernya memang ikut campur dan diktator dan merasa dia bisa membentuk tim, kemudian mencari pelatih yang menjalankan tim yang dia bentuk. Itu tuh nggak gampang jadi pelatih di klub seperti itu. Oke, kita tunggu si Pochettino kapan dia akan mengepak koper untuk cabut dan kapan Zidane akan melatih. Ya kita nggak tahu. Ya kan, itu aja. Begitu PSG gagal melaju di Liga Champions, menurut gua di situ palu godamnya. Ya, kalau dia kalah atau nggak lolos grup selesai. Nggak lolos grup selesai. Menurut gua. Atau dia lolos ke perempat final terus gugur selesai. Itu nanti aja kita lihat deh jadwal PSG di fase grup ini. Inilah ujian bagi Pochettino dengan skuad mewah, istilahnya ini mobil Ferrari atau Porsche atau apa, tapi jalan lu kayak bajai atau kayak apa ya, ganti supir lah. Sama ada satu lagi bang, data aku kulik kemarin, dalam 20 tahun terakhir hanya ada 3 tim yang pertandingan pertama seri di Liga Champions ya, dan akhirnya jadi juara. Chelsea kemarin, kemudian Inter 2010, sama Porto 2004. Itu 3 tim itu pertandingan pertamanya seri. 2004, 2010 Inter, dan kemarin Chelsea. Terakhir, pembandingan terakhir kan ganti pelatih tengah jalan. Iya, tapi kalau mau juara PSG ganti pelatih tengah jalan. Oh iya benar, iya kan? Pas kan ya. Bisa kalau harus ganti turun mesin mungkin. Turun mesin. Bahkan 17 lagi sisanya nih tim yang juara 20 tahun terakhir itu pertandingan pertamanya menang.
Nah, jadi tantangan PSG ini memang berat. Nah, bener tadi Bang Wes nambahin, memang kayaknya kalau nggak ganti pelatih memang susah kayaknya. Kalau melihat statistik itu ya. Kemarin nonton PSG itu gue nggak berasa kalau misalnya naik mobil mewah, naik mobil mahal, nggak berasa. Iya, betul. Itu jadi maaf racikan itu juga menentukan si pemainnya nyaman bermain apa enggak, ngikut apa menampilkan kemewahan klubnya melalui permainan apa enggak, itu juga mereka lihat pelatihnya juga mau nggak mau. Dan kondisi gini ya maaf pemain-pemain yang datang kan dagunya di sini tuh. Iya. Paling ketolong sedikit karena Argentina connection aja Bang. Itu mungkin yang akan jadi friksinya ya. Tapi kalau ada friksi yang tadi lu sebut barusan dengan antar pemain, gue nggak yakin Pochettino bisa menguasai kapan nanti. Iya betul itu. Nggak ada friksi aja dia susah handle-nya. Tapi ini semua analisa kita lah ya, karena menonton sepak bola itu bukan lagi tentang menang dan kalah, tapi juga kita bisa lihat sisi-sisi lainnya. Makanya dulu gue selalu mengatakan sama teman-teman yang nulis wartawan, kasih football knowledge. Jangan hanya tentang prediksi menang dan kalah, tapi biarkan orang yang membaca tulisan semakin diperkaya. Nah, di channel ini nanti kalian juga mampir ke channel Bung Harpa di YouTube, memperkaya wacana pengetahuan sepak bola sebelum menonton pertandingan. Yes, gitu ya. Itu dia, mantap. Sampai ketemu di program pembahasan What with West yang lainnya. Salam bola untuk kebaikan. Salam sehat, maju terus channel Bang Wes.